Hati kami bersuka cita karena Kau hadir di tengah kami. Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Engkau yang menaruh setiap perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu itu disampaikan. Berdaulat atas setiap kami, ya Roh Kudus. Jadikan kami murid yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu mendengarkan perkataan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih teman-teman. Kalau boleh musician stay ya. Thank you. Nah saudara dikasih Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ada satu pesan yang paling penting yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan biasanya seorang yang sebelum pergi pasti pesan terakhirnya itu pesan yang paling penting. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu diberikan tugas atau amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dikasih Tuhan, ini amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Saudara, yang Tuhan cari, yang Tuhan mau, saudara dan saya itu menjadi muridnya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus gak cari fans. Fansnya udah miliaran. Fansnya Tuhan Yesus sudah dari generasi ke generasi. Udah begitu banyak. Tuhan Yesus juga gak cari followers. Followers banyak. Zaman dulu aja saudara waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Oh followersnya banyak. Mereka yang ngerasain makan tuh 5.000 orang saudara. Itu followersnya semua kemana mereka cari Tuhan Yesus. Tapi yang Tuhan cari bukan followers. Zaman sekarang aja followers bisa unfollow. Yang Tuhan cari itu murid, disciples. Katakan sama-sama murid. Kita mau jadi murid Tuhan Yesus. Saya merenungkan tentang pengertian murid. Secara praktis Tuhan tuh cari murid yang seperti apa sih? Atau kualitas murid yang Tuhan mau atau yang standar secara praktis kita tuh seperti apa sih? Saudara kalau kita dengar kata murid, seringkali kita selalu konotasinya kepada sekolahan gitu. Ya, namanya murid, ya murid sekolahan. Tapi saudara dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus juga gak sekolah gitu. Murid-murid Tuhan Yesus itu berjalan dengan Tuhan. Seorang murid, dia melakukan sama seperti gurunya. Seorang murid, dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seorang murid dikatakan di Alkitab, dia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Gak mudah standarnya. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Ketika saya merenungkan dalam perjalanan hidup dengan Tuhan, maka saya melihat sebuah standar yang indah sekali. Yang mudah untuk kita jalani, hidupi. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam bahasa Inggris kata menghendaki lebih dipakai kata mencari. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Saudara kalau boleh saya tekankan kalimat ini. Bapa di surga itu mencari penyembah-penyembah. Dia mencari pribadinya, para penyembahnya, saudara dan saya. Itu yang dicari oleh Bapa. Penyembahannya nomor 2. Saya ulangi sekali lagi. Yang dicari oleh Bapa itu penyembahnya.
yaitu saudara dan saya. Penyembahannya itu nomor 2. Kebanyakan kita di dunia ini lebih fokus melihat kepada penyembahannya. Sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk praktis dalam pandangan kita tentang penyembahan. Worship di gereja seperti yang kita tadi lakukan bersama-sama. Yes, itu adalah salah satu bagian bentuk daripada penyembahan kita. Tapi penyembahan bukan sekedar aktivitas waktu kita bernyanyi, memuji menyembah. Itu cuma sebagian kecil. Saudara dikasih Tuhan, yang kita sering sebut dengan penyembahan atau nyanyian, itu cuma bagian kecil daripada hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi penyembah adalah membangun sebuah lifestyle hubungan. Yang Tuhan cari adalah hubungan ini. Saudara dan saya membangun satu kehidupan lifestyle. Sebagai seorang penyembah yang hidup bergaul dengan Tuhan. Penyembahan adalah produk yang keluar dari seorang penyembah sementara dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan seringkali kita tuh fokusnya kepada penyembahannya. Kalau kita lihat, waduh bagus nih, keren. Atau kita juga lihat yang lain, oh ini gak bagus nih, gak keren. Saudara, kita fokus kepada apa yang kita lihat. Apa yang kita dengar secara manusia. Padahal Tuhan mungkin gak mendengar seperti demikian. Beberapa waktu yang lalu saya terima message dari teman saya. Teman lama waktu masih kuliah dulu. Kami sudah mulai melayani sama-sama. Sampai sekarang kami masih punya grup WA yang sama anak-anak Tuhan dulu waktu kami masih ke gerakan mahasiswa. Tiba-tiba dia kirimkan lagi message yang dulu, zaman kami masih muda dulu, kami pernah dengar kesaksian ini. Pernah membaca kesaksian tersebut. Kesaksiannya sebenarnya tentang seorang wanita, seorang worship leader di Amerika. Yang satu kali dia mati, ya menurut medis katanya sudah mati. Tapi dia dibawa ke surga. Tapi dia kemudian hidup lagi. Dikembalikan oleh Tuhan. Ada satu pengalaman yang dia ceritakan yang sangat menarik. Bahwa ketika dia dibawa naik. Seperti malaikat Tuhan tuh bawa dia untuk melihat-lihat. Tapi dia tidak banyak diperlihatkan tentang surga, tentang neraka. Dia justru dibawa untuk melihat penyembahan di dunia ini. Dia bilang, kamu kan seorang worship leader. Saya mau kasih lihat sesuatu. Bagaimana penyembahan di dunia ini. Oh, dia diperlihatkan tempat-tempat pujian, penyembahan, ibadah yang begitu semarak, begitu indah. Oh, dengan light, dengan lampu, dengan orang-orang yang menari, dengan musik yang lengkap, paduan suara. Dia diperlihatkan itu. Cuma yang mengganjal hatinya, dia bertanya, kenapa kok dia nggak mendengar suaranya? Sama seperti kalau kita menonton TV, ya, suatu tayangan yang menarik hati kita, bagus kita lihat, tapi suaranya di mute, sudah nggak dengar suaranya. Demikian itu yang dia lihat. Lalu dia lihat satu ibadah ada paduan suara sedang bernyanyi, orangnya ada sampai 30 orang, tapi dia bingung kenapa dia cuma dengar suara 2 orang. Sebaliknya dia melihat di satu tempat. Orang-orang berlutut di satu tempat. Mereka menyanyi dengan sederhana, tidak dengan alat musik. Tapi dia bisa mendengar suara mereka bergaung begitu indah. Akhirnya malaikat Tuhan ini memberikan pengertian kepada dia. Di surga, yang akan terdengar hanyalah nyanyian yang keluar dari hati seorang penyembah. Saya diingatkan kembali melalui tulisan itu. Tulisan itu lebih mengarah kepada, kalau diterjemahkan, don't waste your service. Atau jangan sia-siakan ibadah di gerejamu. Kenapa sia-sia?
Karena udah begitu semaraknya, udah mahal mungkin, udah investasinya sudah begitu tinggi. Tapi gak kedengaran di surga. Karena yang Tuhan cari itu adalah penyembahan dari penyembah-penyembah yang benar. Saya percaya kalau penyembahnya benar, penyembahannya pasti benar. Kalau penyembahnya berkenan kepada Tuhan, penyembahannya pasti berkenan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan mereka yang disebut penyembah-penyembah benar, menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Saya berdoa setiap kita akan masuk kategori itu. Orang-orang yang mau menjadi penyembah. Bukan sekedar kita nyanyi, tapi kita mau hidup sebagai penyembah. Yang mau katakan amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ini komitmen kami Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari nyatakan komitmen kita sama-sama. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, oh Yesus, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Seorang penyembah benar adalah mereka yang, kalau saya pakai istilah, selalu mau berada di hadirat Tuhan. Kata penyembahan dalam bahasa Yunani di kitab Perjanjian Baru digunakan kata proskuneo. Kata proskuneo itu dari dua kata bahasa Yunani, kata pros dan kata kuon. Kata pros artinya kedekatan. Kata kuon artinya anjing. Sangat unik, kata ini memberikan gambaran penyembahan itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Seperti anjing yang kerinduannya selalu dekat dengan tuannya. Kalau saudara sayang anjing pasti ngerti maksudnya. Saya juga sayang anjing. Ya. Saya pelihara anjing di rumah. Dan mereka sangat dekat. Ya, bukan pelihara anjing buat jaga rumah dimasukin di kandang. Bukan saudara. Kasihan anjingnya. Tapi yang bergaul dengan kita. Membuka diri untuk bergaul. Mereka sangat-sangat dekat. Dan saya pernah berkata sama istri saya, kelihatannya kebahagiaan dalam hidup mereka itu cuma satu, yaitu ketika berada dekat dengan Tuannya. Kalau saya bawa dia jalan pagi, waduh sukacitanya luar biasa. Dia mungkin merasa seperti dia anjing paling hebat sedunia. Cuma karena jalan sama Tuannya. Itu kalau saya bangun pagi mereka biasanya di bawah. Kalau saya bangun pagi turun gitu. Wah, baru menjejakkan kaki di tangga aja, mereka udah sukacita, langsung semua udah siap menyambut. Saudara, saya merasakan bahwa seorang penyembah itu adalah orang yang selalu kerinduannya hanya berada dekat dengan Tuhan. Berada di hadirat Tuhan adalah sebuah kesukaan yang besar. Adakah kita memiliki hati kerinduan yang demikian? Untuk selalu mau berada di hadirat Tuhan. Nah, salah satu atau cara kita untuk berada di hadirat Tuhan adalah dengan memuji dan menyembah Dia. Menaikkan pujian. Karena apa saudara? Karena nyanyian atau musik itu sangat lekat dengan hati, dengan jiwa.
Dan jiwa itu posisinya yang paling dekat dengan roh kita, dengan spirit kita. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus dan kita mulai menyembah, itu sebuah penyembahan dalam roh, penyembahan di dalam kebenaran yang dinaikkan, dan itu yang menyenangkan Tuhan. Saudara, karena itu kita gak bisa menyembah dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan skill kita. Lalu dengan vokal yang bagus kita sudah berkata, oh penyembahan saya pasti Tuhan tuh senang. Enggak, belum tentu. Sebab yang Tuhan mau adalah sesuatu yang keluar dari hati. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus, kita menyembah Dia di dalam roh. Dan kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena membawa korban yang kudus. Hidup kita dikuduskan untuk menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita lakukan itu, penyembahan kita setiap hari akan membawa kita terus makin merasakan kehadiran Tuhan. Dan saudara, kalau kita makin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, setiap hari kita merasakan kehadirannya, saudara, saya percaya hidup kita akan diubahkan makin serupa dengan Tuhan. Saudara, saya ingat di dalam Mazmur 115. Mazmur 115 itu mengisahkan tentang bagaimana orang-orang yang menyembah kepada berhala. Pemazmur itu seperti mengejek sebetulnya orang yang menyembah berhala. Kamu ngapain sih? Ya, buat patung buatan manusia, punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa dengar, punya mulut gak bisa berkata-kata, punya kaki gak bisa berjalan. Masa kamu menyembah kepada patung itu? Kamu akan jadi sama seperti yang kamu sembah, yang kamu percayai. Karena itu dikatakan seperti itulah di ayat yang ke-8. Jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam terjemahan lain dikatakan seperti itu orang yang menyembah kepada patung. Dia akan jadi serupa dengan yang dia sembah. Tapi saya mau katakan dalam pengertian positif, ayat ini juga berkata, kalau kita menyembah Yesus, kalau kita terus menyembah Tuhan Yesus, kita akan dijadikan serupa dengan Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya itulah murid. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita mulai membangun sebuah pergaulan yang karib dengan Tuhan, kita akan dijadikan makin serupa dengan Dia. Tadi di awal saya katakan seorang murid yang sejati adalah dia yang menjadi sama seperti Kristus Yesus. Saya berdoa kita di tempat ini, kita mau hidup menjadi penyembah. Kita mau hidup sebagai penyembah. Saudara, seorang penyembah yang benar itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu artinya bercakap-cakap. Bergaul itu artinya sering bersama-sama. Bergaul itu artinya terus berjalan dengan Dia. Saudara, saya percaya orang yang berjalan dengan Tuhan, hidupnya akan dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Seorang yang membuat keputusan untuk berjalan dengan Tuhan, saya percaya hidupnya berbeda. Hidupnya akan spesial. Saya mau katakan banyak tokoh Alkitab, nanti kita coba renungkan sebentar. Bagaimana kehidupan mereka berjalan dengan Tuhan. Dan hidup mereka itu spesial. Kita aja di dunia kadang-kadang saudara ya. Saya suka ketemu orang-orang yang di rumahnya suka memajang foto-foto sama orang-orang khusus. Foto sama pejabat gitu ya. Wah, pajang di rumahnya. Ada seseorang gitu, dia begitu bangganya. Dia pajang, dia bikin jadi profile picture-nya. Fotonya sama Jokowi. Teman-temannya bilang, keren lu ya, lu deket ya sama Jokowi ya. Padahal itu foto waktu dia cegat Jokowi di satu acara kawinan. Begitu acara kawinan, apa foto Pak? Adik foto. Wah, fotonya luar biasa. Padahal Pak Jokowi juga gak kenal dia gitu.
Saudara, kita kadang-kadang bangga dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita dekat. Saudara, saya mau beritahu, orang yang berjalan dengan Tuhan itu lebih spesial lagi. Itu lebih spesial lagi, saudara. Oh, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari buat keputusan. Malam ini saya mau mengajak kita sama-sama. Ayo kita hidup sebagai penyembah. Mereka yang bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Saya mau kasih quotes begini. Saudara dan saya itu akan jadi spesial karena dengan siapa kita berjalan. You are special because of who you walk with. Engkau akan jadi spesial karena dengan siapa engkau berjalan itu. Yaitu kita berjalan dengan Tuhan. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, saudara dan saya, hidupmu akan dijadikan spesial. Suatu ketika Raja Daud pernah berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Karena hidupnya dipenuhi dengan puji-pujian, dia bergaul dengan Tuhan. Setiap hari. Bahkan Daud pernah berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya senantiasa ada dalam mulutku. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu dia berani berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Yes. Semua orang kaget lihat hidupnya. Siapa ini? Gak diperhitungkan. Dari akhirnya orang cuma melihat dia pemain kecapi. Tapi orang bilang ini pemain kecapi spesial loh anak ini. Sampai dipanggil ke istana raja. Ketika raja kerasukan roh jahat. Dia main kecapi, roh jahat lari. Orang-orang mulai lihat ini anak spesial nih. Beda nih dia nih. Sambil dia sering main musik di istana. Dia masih menggembalakan kambing dombanya dengan setia. Di luar waktu itu. Sampai ketika peperangan terjadi. Kan gak ada kerjaan. Raja juga di medan perang. Jadi dia rumah menggembalakan kambing domba. Sampai satu ketika papanya bilang, Daud, kamu begini anterin makanan. Kakak-kakak mau di medan perang. Daud tidak pernah berpikir bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Tapi dia dengan setia. Dia bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Sampai di medan peperangan dia lihat. Ini orang Filistin berani mengejek Allahnya barisan tentara Israel. Dia gak bisa tahan. Kalau mungkin manusia diejek, dia masih biarin. Tapi kok Tuhannya diolok-olok. Dia mulai muncul amarah dalam diri dia. Dia bingung kenapa gak ada yang pada berani. Ini orang pada takut semua. Siapa ini? Dia gak ada takutnya. Orang pada takut lihat Goliat begitu besarnya. Tapi Daud gak ada takutnya. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Dia udah bergaul dengan Tuhan dari di padang penggembalaan. Cuman menggembalakan 2-3 ekor di situ dia nyanyi memuji Tuhan. Dia membiasakan kehidupannya bergaul dengan Tuhan. Singkat cerita kita tahu. Goliat ditaklukkan oleh Daud. Dan mata seluruh Israel tiba-tiba tertuju kepada dia. Hidupnya berubah. Orang bilang ini luar biasa anak ini. Akhirnya dia dipercaya jadi panglima perang. Kemana dia pergi? Wah, kemenangan demi kemenangan. Sampai orang-orang nyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Saul sampai cemburu. Kenapa dia diagungkan lebih besar dari saya nih kata Saul. Karena semua orang melihat ini anak ajaib. Saudara saya mau beritahu. Kalau kita jalan sama Tuhan, saudara gak akan pernah menduga hidupmu ajaib di mata banyak orang lain. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada banyak hal-hal keajaiban Tuhan akan buat ketika engkau memutuskan untuk berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita dalam hidup ini terfokus kepada masalah, pergumulan, hidup sehari-hari. Tapi mari kita coba balik, kita fokus sama Tuhan. Fokus dalam hubungan kita dengan Tuhan.
Kalau kita fokus pada hubungan kita dengan Tuhan, berjalan dengan Dia, nanti sudah akan lihat satu persatu masalah demi masalah itu seperti hilang. Karena Tuhan dengan caranya yang ajaib menyelesaikan segala sesuatu buat saudara dan saya. Iblis akan menyalakan api-api kecil dalam hidupmu kanan kiri. Dia buat tipu muslihat. Dia lakukan ini. Dia tebar hal-hal yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan. Kita panik, kita salah move, kita salah action. Makin membuat hal-hal yang buruk. Kita mulai panik, kita mulai ribut satu dengan lain. Hati-hati, itu tipu muslihat iblis. Tapi orang yang fokusnya pada hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan ditakutkan dengan hal-hal itu. Lalu dia tetap berjalan. Ketika Tuhan berjalan dengan dia, Tuhan berperang bagi dia. Dan banyak hal kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kalau saya mau sharing, banyak sekali tokoh di Alkitab yang perjalanan hidupnya spesial. Kita tahu Abraham. Abraham itu spesial. Dia disebut Bapa orang beriman. Perjalanan hidupnya dimulai dari ketika Tuhan panggil dia dari bukan siapa-siapa. Di tengah keluarganya yang masih ada di Ur Kasdim, dia dipilih Tuhan. Ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dia belum tahu negeri itu di mana. Mungkin waktu pamit sama orang tuanya pun, orang tuanya tanya, kamu mau kemana emang? Ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Orang tuanya pasti tanya lagi, di mana negeri yang dijanjikan Tuhan? Dia bingung mau jawab apa pasti, belum tahu. Saudara, anak saudara pamit dengan perkataan gitu, pasti saudara bingung. Wah, ini udah mulai ekstrim nih anak saya nih. Mulai aneh nih. Tapi Abraham melangkah memenuhi panggilan Tuhan. Dia mulai berjalan dengan Tuhan. Di tempat di mana dia singgah, di situ dia bangun mezbah. Dia terus berjalan, dia mulai kenal siapa Tuhannya. Dia mulai terus dengar suara dan tuntunan Tuhan. Tuhan janjikan mujizat. Tuhan janjikan penyertaan. Kemana Abraham pergi, tanah di mana dia berada diberkati oleh Tuhan. Kemana dia pergi, dia dilindungi, disertai oleh Tuhan. Saya percaya orang yang berjalan dengan Tuhan akan melihat hidupnya diberkati Tuhan. Abraham disebut bapa orang beriman. Dan Tuhan sendiri berkata tentang Abraham, olehmu segala bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Diberkatilah bangsa yang memberkati engkau, tapi terkutuklah bangsa yang mengutuki engkau. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berjalan dengan Tuhan, saudara gak khawatir. Mungkin saudara lihat itu tanah kering, tapi Tuhan sanggup mengubah menjadi tempat yang penuh berkat buat kita. Kalau jalan sama Tuhan. Ketika Daud dan Lot harus memilih, membagi area. Lot memilih daerah lembah Yordan yang hijau. Tapi tapi Abraham sudah berkata kepada Lot, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kamu ke utara aku ke selatan. Jadi ketika Lot sudah memilih, maka bagian Abraham kembali tanah ke Kanaan yang kering, gersang. Tapi Alkitab mencatat, Abraham diberkati Tuhan. Dan dia menjadi orang yang paling kaya di wilayah itu. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Karena dia berjalan dengan Tuhan. Karena itu saudara, seorang penyembah itu orang yang bergaul, berjalan dengan Tuhan.
hidupnya pasti disertai, dibela oleh Tuhan. Kalau saya bagikan ada banyak tokoh. Saudara, Musa berjalan dengan Tuhan. Yakub berjalan dengan Tuhan. Saya tadi cerita Daud berjalan dengan Tuhan. Ada banyak tokoh di Alkitab. Nuh berjalan dengan Tuhan. Dia ditolong, diselamatkan Tuhan dari kebinasan kekal. Tapi satu tokoh yang pertama-tama mengajar saya tentang berjalan dengan Tuhan adalah tokoh Henokh. Tokoh Henokh di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, dikatakan tentang Henokh di Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa Inggris dipakai kata Enoch walked with God. Henokh berjalan dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalimat itu yang strikes me. Setelah dia berjalan lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Saya berkata, ya Tuhan, saya mau. Saya mau diangkat Tuhan. Pada waktu Tuhan sudah datang, saya akan diangkat menyongsong kedatangan. Dengan iman saya percaya pada kedatangan Tuhan Yesus. Kalau saya hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henokh, saya pasti menjadi bagian yang akan diangkat menyongsong kedatangannya. Dan saya berdoa kita semua ambil bagian di dalamnya. Amin. Yang mau katakan amin. Karena itu berjalan dengan Tuhan. Saya tuh bertanya. Henokh ayat ini tiba-tiba berkata. Henokh kemudian berjalan dengan Tuhan 300 tahun lagi. Dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah dia memperanakan anaknya Metusalah. Saudara, pasti ada yang unik. Kenapa dia memberi nama anaknya juga Metusalah? Orang Israel tuh kalau kasih nama anaknya, anak ada namanya, ada artinya. Ya, Yakub kasih nama anaknya Ruben, Simeon, Yehuda, itu ada artinya semua masing-masing. Nah, demikian juga waktu Henokh kasih nama anaknya Metusalah. Nama Metusalah tidak terulang lagi di Alkitab, cuma satu itu. Metusalah dari dua kata bahasa Ibrani. Kata met dan kata selah. Salah lebih tepat. Kata met itu artinya kematian. Kata selah itu artinya dikirimkan, sent. Saudara, masa orang kasih nama anaknya kematian akan dikirimkan? Pasti ada something yang aneh. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia mempunyai anak Metusalah, Tuhan tuh berbicara kepada dia. Tuhan berbicara kepada Henokh akan kematian besar yang akan melanda dunia ini. Yang akan terjadi pada hari matinya anak ini. Saudara, ketika dia tahu akan terjadi demikian, Alkitab mencatat hidupnya berubah. Dia berjalan dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Keputusan Henokh ini didasari oleh satu nubuatan. Sesuatu yang akan terjadi. Saya harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, Metusalah itu salah satu di antara ya, orang-orang dalam kitab Kejadian itu umurnya ratusan tahun. Tapi Metusalah itu yang paling tua. Paling panjang umurnya maksud saya. Umurnya sampai 969 tahun. Kalau saudara hitung 969 dari Metusalah lahir umurnya, kemudian punya anak namanya Lameh, Lameh punya anak lagi siapa, lalu dia punya anak lagi Nuh. Lalu Nuh di usia yang sekian terjadilah air bah melanda muka bumi dan membinasakan. Kalau dihitung jumlahnya sama 969. Dan benar di tahun matinya Metusalah, tahun itulah air bah datang melanda bumi. Saya percaya ketika dia tahu tentang rancangan Tuhan, hidupnya berubah. Saudara, hari-hari ini banyak pesan Tuhan
yang meneguhkan Tuhan Yesus akan datang kembali. Bahasa orang dunia sekarang kiamat udah gak lama. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita lihat diri kita. Bagaimana kita hidup. Apa fokus utama hidup kita? Apakah kita masih fokus kepada pencapaian pribadi? Saya beritahu saudara, orang yang berjalan dengan Tuhan itu semua bonus. Saudara akan lihat, hidupmu diberkati, keluargamu diberkati. Tapi fokusnya seperti Henokh, berjalan dengan Tuhan. Dulu saya pikir Henokh itu dibilang bergaul dengan Tuhan 300 tahun ngapain aja ya. Apa dia di gunung bersemedi gitu ya 300 tahun gak bergaul sama dunia ya. Ternyata enggak, kalau baca ayatnya Henokh itu bergaul lalu ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Oh, berarti dia tetap menjalani hidupnya. Setelah Metusalah lahir Metusalah masih punya adik-adiknya lagi. Artinya Henokh masih hidup dengan keluarganya. Dia menjalani hidup sehari-hari. Bergaul dengan Tuhan. Saya ingat pertama kali saya membaca kisah ini. Saya ada di satu toko buku rohani. Waktu itu saya masih mahasiswa. Sedang mengerjakan tugas akhir. Masa-masa itu saya ingat sekali. Lagi-lagi suntuk gitu ya. Saya pergi ke toko buku rohani. Baca-baca buku biasanya. Dan mahasiswa kalau udah lagi tanggal-tanggal tua kan agak seret gitu ya. Jadi biasanya gak beli buku, baca aja bukunya. Jadi saya ke toko buku. Waktu itu saya di Bandung. Saya baca buku rohani. Saya baca karena bukunya tipis. Dan buku itu berbicara tentang Henokh. Berjalan dengan Tuhan. Itu pertama kali yang menginspirasi saya. Saya mau jalan sama Tuhan. Tuhan, saya mau praktekkan gimana sih ya hidup berjalan dengan Tuhan itu. Di buku itu salah satu yang membuka pikiran saya. Ada satu kesimpulan yang dibahas. Tuhan tuh sebetulnya tidak menuntut 1 jam atau 2 jam. Sebuah komitmen waktu saat teduh kita dengan Tuhan. Yang Tuhan mau komitmen kita berjalan dengan Dia. Bukan 1 jam, 2 jam. Bukan 3 jam, 4 jam. Tapi 24 jam. Dia mau kita bergaul dengan Dia. Nah waktu saya merenungkan itu saya tanya Tuhan. Kira-kira bagaimana saya membangun pola hidup itu. Saya mau secara praktis Tuhan. Bertepatan saya lagi baca di toko buku rohani itu. Terdengar ada lagu diputer. Zaman itu masih zaman kaset. Ya, kasetnya diputer. Lagunya seperti ini saudara. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yuk nyanyi dari awal sama-sama. Ya Tuhan tiap jam, katakan, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita perlu Tuhan setiap jam dalam hidup kita. Dan saya ingat waktu itu tiba-tiba nyanyian itu memberi inspirasi buat saya. Oh iya ya, kenapa gak setiap jam saya menikmati hadirat Tuhan. Lalu mulai hari itu saya membuat sebuah komitmen untuk berjalan dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya mau setiap jam yang saya lalui, saya menikmati hadirat Tuhan. Contoh sekarang misalnya antara jam 7 dan jam 8 malam. Dalam kurun waktu 1 jam itu pasti ada menit-menit
beberapa menit di dalamnya, di mana saya menikmati bergaul dengan Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan dia, saya doa, atau saya nyanyi sebuah chorus, atau saya menyembah dalam roh. Kadang di siang hari lagi meeting sama orang, saya rasa ada satu yang kurang. Oh iya, ini 1 jam hampir berlalu, saya belum menikmati kehadiran Tuhan, itu alarmnya bunyi dalam diri saya. Lalu saya mulai worship, kadang-kadang saya dalam hati, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Thank you Lord, makasih terus tuntun saya hari ini. Engkau hadir dalam hidupku, thank you Lord. Kadang saya cuma berbisik, bercakap-cakap dengan dia. Atau kadang saya pamit dari ruangan sebentar, saya mau ke toilet. Sementara saya ke sana, di situ saya worship. Saya nyembah dalam roh. Saya mau menikmati kehadirannya dalam hidup saya. Dan dia juga menikmati penyembahan dari saya. Dan itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Sampai hari ini kalau saya berkata, Tuhan, Engkau bawa saya sampai hari ini. Sungguh Tuhan, saya cuma berkata terima kasih Tuhan. Tuhan tuh sayang sama saya. Dan saya mau beritahu Tuhan juga sayang sama saudara. Dia mau berjalan dengan kita. Asal kita mau buat komitmen, Tuhan, saya mau bangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, engkau akan jadi spesial karena dia yang spesial berjalan denganmu. Saya ingat ketika balik cerita di toko buku rohani itu. Begitu selesai, saya mau pulang, saya lihat di toko buku rohaninya gak ada orang yang lain, cuma saya sendiri. Kalau saya keluar gak beli apa-apa nih, gak enak gitu ya. Saya kemudian cari yang paling murah dah. Begitu saya lihat di counter, dekat kasir, ada selipan Alkitab. Zaman dulu ada selipan Alkitab, ada gambar-gambarnya, ada tulisannya. Saya waktu pas mendekati mau milih, ada salah satu yang berjudul Walked with God. Saya nggak pilih yang lain lagi, langsung saya ambil itu. Saya bayar, saya pulang. Selipan Alkitab itu saya selipkan di Alkitab saya. Beberapa hari setelah itu, saya tuh biasa suka bermazmur. Kalau ada ayat golden verses atau ayat emas, saya biasanya suka bermazmur dengan ayat itu saya nyanyikan. Ayat hafalan saya nyanyikan. Nah waktu saya buka lagi catatan itu, saya bilang ini kata-katanya menarik sekali. Indah sekali, puitis sekali. Saya mengutip beberapa kalimat, saya sortir, saya bikin jadi kalimat yang bisa dimazmurkan, dinyanyikan jadi lagu. Lalu saudara, saya ingat saya bermazmur. Tuhan kasih lagu ini. Today I will walk with my hands in God. Yang tahu nyanyi sama-sama ya. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Lagu ini indah sekali, selama beberapa tahun itu menjadi lagu pribadi saya sering nyanyikan. Sampai ketika hari pernikahan saya, istri saya tuh suka banget lagu ini. Jadi saya ingat di hari pernikahan kami nyanyikan lagu ini. Dan ketika teman-teman dengar, well ini mesti direkam nih. Puji Tuhan, saya cukup unik juga ya. Karena setelah itu, lagu ini dikenal sebagai lagu pernikahan. Banyak orang ngasih kesaksian, benar pastor itu lagu waktu kami kawinan. Waktu saya menikah, waktu saya jalan ke altar, saya nyanyi lagu ini, diiringin lagu ini. Tapi saya bersuka cita saudara, saya mau beritahu, Tuhan Yesus mempelai kita, Dia akan segera datang. Dan Dia mau menyongsong kita mempelainya. Saya pikir iya ya, lagu ini indah untuk mengingatkan kita adalah mempelai Kristus.
kita sedang disiapkan berjalan bersama dengan Dia. Masuk dalam pernikahan kekal, perkawinan anak domba Allah di surga selama-lamanya. Ada berapa banyak yang merindukan ini? Ayo kita bangkit berdiri, saudara. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. Ada berapa banyak saudara di tempat ini mau komitmen, Tuhan, saya mau berjalan dengan Tuhan. Selesai ibadah ini, aku berdoa setiap kita yang punya komitmen, Roh Kudus akan tolong saudara untuk mulai membangun satu keintiman dengan Tuhan. Banyak hal dalam hidup kita akan mungkin mengganggu, mungkin membuat kita bias, fokus kita, khawatir, keadaan sekitar, mungkin situasi yang sedang kita hadapi. Saya mau beritahu saudara, mari kita ubah itu, kita fokus dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetap jalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti Henokh, tetap jalani tanggung jawab pekerjaan, tapi jangan fokus kepada permasalahan kita. Mari fokus untuk terus menyenangkan Tuhan. Kalau engkau lakukan itu, saya percaya hari-hari hidupmu engkau bisa berkata, every moment to share on this wonderful day He has made. Tuhan akan berbuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Wonderful things Tuhan bisa buat dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan masalah saudara yang sedang saudara hadapi. Mari katakan itu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan apapun, taruh tangan di dada. Katakan, ya Tuhan, aku percaya. Tuhan, Engkau sendiri mengulurkan tanganmu kepada anak-anakmu. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Menjadikan kami baru. Tuhan, bangkitkan iman kami untuk kami mulai berjalan dengan Tuhan. Bangkitkan iman kami supaya kami tidak khawatir dengan keadaan yang sedang kami hadapi, tapi kami mulai melangkah berjalan dengan Tuhan. Oh Rabba Syakara laba 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 laba. Aku berdoa setiap belenggu ikatan terputus dalam nama Yesus. Engkau dilepaskan, dibebaskan. Aku perkatakan sakit penyakit diangkat daripadamu dalam nama Yesus. Engkau sedang bergumul berat, engkau stres, engkau takut karena keadaan sakit penyakit mungkin secara fisik, atau mungkin sedang stres karena hubungan dalam rumah tangga. Engkau sedang mengalami tekanan dalam pekerjaan, atau engkau mungkin kehilangan pekerjaan. Engkau tidak tahu apa yang harus diperbuat. Engkau hanya bersandar kepada Tuhan. Benar, mulai hari ini hanya memandang kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Oh Rabba Syakara laba 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 laba. Oh Rabaya 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 Rabba Syandara laba. Angkat hatimu kepada Tuhan. Nyatakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
kemuliaan-Mu. Dan orang-orang sekitarnya akan berkata tentang anak-anak-Mu, sungguh Engkau ajaib. Hidupmu akan menjadi tanda ajaib. Orang-orang sekitarmu akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Sebab Dia sanggup melakukan perbuatan besar, perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. You are great, Lord. You the miracle so great. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan bersama-sama. Sebab Engkau besar, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sekali lagi, tiada seperti Yesus, Kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Angkat pujian buat Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Segala kemuliaan, terpujilah nama-Mu. Sing it again. Oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, terpujilah biarlah setiap jam dalam hidup kami selalu ada puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Biar setiap jam dalam hidup kami pasti ada ucapan syukur naik dari mulut bibir kami. Setiap jam yang kami lalui ada komunikasi. Oh, ada curahan hati kami yang kami sampaikan kepadamu. Sebab kami mau bergaul dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mungkin dunia melihat ini seperti orang bodoh. Tapi kami tahu kalau kami jalan sama Tuhan, kami menjadi spesial. Karena Engkau, Tuhan yang spesial berjalan dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu. Meteraikan itu dalam setiap kami. Roh Kudus tolong kami. Ingatkan kami setiap jam dalam hidup kami. Kami berjalan dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.